Oke, alright guys, apa kabar kalian? Semoga oke, alright juga ya. Nah, kali ini gue mau ngasih tunjuk ke kalian nih, kemeja dari Heymel. Ya, sebagian dari kalian pasti udah nggak asing lagi ya dengan brand ini. Dan ini adalah salah satu brand lokal yang produknya tuh kayaknya cepet banget habisnya gitu ya. Nggak tahu apakah emang strategi marketingnya gitu ya, jadi bikin produk goib-goiban atau gimana. Tapi yang jelas produk mereka tuh cepet goibnya guys. Dan di sini kita udah kedatangan produk dari mereka nih. Ini gue beli pakai duit pribadi ya, nggak di endorse karena ini channel kecil juga. Dan langsung aja kita lihat ya, ini secara packaging luar sih mirip-mirip kayak packaging belanja di Zalora ya. Jadi kemasan luarnya tuh perinan gitu. Dari sini kita udah bisa nilai kalau mereka ini tuh niat buat jualan guys ya. Dan kalau kalian lihat Instagramnya itu emang oke banget sih menurut gua. Marketingnya tuh juga oke konsepnya. Terus kalau misalnya kita mau beli kayak gini nih, itu tuh cuman bisa via website ya. Jadi mereka nggak launching di marketplace guys. Dan kalau misalnya kalian lihat toko oranye atau hijau, banyak juga yang pakai foto produk mereka sih. Dan terus dijual dengan harga miring gitu. Padahal itu bukan produk orinya ya. Jadi kalian harus berhati-hati nih. Soalnya gue pernah lihat mereka bahas tentang ini di postingan IG-nya Heymel gitu kan. Dan oke, nggak pakai lama, kita buka aja. Di sini kita lihat cuman pakai plastik gitu ya, dan ya nggak masalah sih karena ini kan pakaian gitu ya, masa mau pakai box ya. Untuk materialnya sendiri ini pakai 60% katun dan 40% polyester guys ya. Jadi ini udah cukup bagus sih materialnya menurut gua, dan bisa nyerap keringat karena ini juga cukup cocok buat iklim tropis Indonesia. Cuman di sini kalau diperhatikan lebih detail lagi ya, materialnya itu kayak bukan katun yang halus banget gitu ya. Jadi dia tuh ada kayak semacam benang-benang atau bulu-bulu kecil, bulu-bulu halus gitu. Ini nggak mengganggu sih kalau nggak diperhatikan banget. Kemudian untuk bahan yang dipakai ini tuh lubang pori-porinya juga cukup besar ya. Jadi ini udah aman banget kalau misalnya mau panas-panasan. Kemudian kayaknya ini tuh jadi kayak ada semacam motifnya ya. Jadi bukan kayak kemeja biasa yang polosan gitu. Nah ini tuh ada semacam tekstur guys. Jadi kesannya tuh jadi lebih eksklusif, lebih premium gitu ya. Oke, untuk jahitannya ini sendiri sih udah cukup oke ya. Jadi semua terlihat presisi, rapi, nggak ada yang kelebihan atau kekurangan. Terus benang-benang sisa-sisa jahitannya juga udah cukup dibersihin juga ya sama mereka ya. Jadi ya nggak terlalu banyak sih. Kita bahas desain ya. Untuk desainnya ini dia regular fit guys. Jadi ini tuh nggak yang slim fit banget dan nggak yang reguler banget. Jadi ini tuh emang desain yang gue pribadi suka sih karena jatuhnya nggak ketat banget gitu ya. Dan lebih ngepas agak bentuk tubuh dikit. Di bagian depan ini polosan aja ya, nggak ada saku depan. Jadi buat kalian yang suka naruh pulpen, tisu atau name tag di saku depan, jadi nggak bisa ya kalau misalnya pakai kemeja ini. Lanjut ke bagian belakang itu kayak gini ya, ada box split gitu. Sebenarnya ini gue kurang suka sih karena bikin susah nyetrikahnya ya. Tapi kalau bahannya bagus, ya gue ambil aja dulu gitu kan, nanti kita lihat gitu ya. Karena ini juga masalah selera sih, mungkin ada yang suka dan ada yang enggak. Nah, kalau kalian gimana nih? Suka atau enggak kalau model belakangnya kayak gini? Tulis di kolom komentar ya. Nah, di bagian kerah di sini dia modelnya spread color gitu ya. Dan dia kerah kecil. Di bagian ujung sini juga udah ada plastiknya. Jadi biar ngasih kesan kerahnya tuh tetap rapi gitu ya, nggak kelipet-lipet. Dan bagusnya di sini itu udah dijahit ya, jadi plastiknya itu di sini nggak keluar kemana-mana. Soalnya kan ada kemeja lain yang modelnya tuh plastiknya diselipin gitu ya. Jadi takutnya pas cuci malah plastiknya lepas terus hilang kemana gitu ya. Tapi kalau ini udah dijahit dan posisinya di dalam ya, jadi lebih aman guys. Untuk kancingnya sendiri ini ada 7, jadi di bagian keras ini satu dan sisanya di badan. Jarak kancing pertama ke kancing kedua ini cukup jauh juga ya, mungkin sekitar 7,5 cm. Nah ini bisa banget buat kalian yang kalau pakai kemeja tapi mau ngancingin kancing kedua ini ya. Karena kan ada juga yang suka pakai kemeja tapi kancing bagian dadanya ini nggak dikancingin gitu. Biar ngasih kesan casual ya, ini masih cukup oke kok. Untuk lengan, di bagian lengan ini standar sih ya, panjangnya ngikutin panjang baju, jadi dia nggak kependekan atau kelebihan juga. Di ujungnya ini modelnya kayak biasa, di bagian ujungnya ini nggak yang keras-keras banget, jadi ini aman buat kalian yang suka pakai kemeja tapi lengannya dilipat atau digulung. Karena emang kemejaan itu buat casual ya, sesuai iklannya sih. Tapi buat formal juga oke, karena gue juga punya satu kemeja yang size-nya M kayak gini, dan biasa buat gue pakai kerjaan kantoran ya.
Di ujung lengannya ini juga udah ada kancing 2 biji guys. Jadi yang satunya kecil di sini dan yang satunya ukuran biasa di ujung sini. Kalau misalnya nih kancing di ujung lengannya ini hilang, kalian nggak perlu khawatir karena di dalam sini juga udah ada kancing 2 biji. Yang kecil dan yang besar masing-masing 1 buah. Bisa kalian copot nih kancingnya. Dan ini dia ketika dipakai. Oke, waktu dipakai ternyata kegedean ya. For your information guys, gue sendiri tingginya 172 cm dengan berat badan sekitar 64-65 kg. Dan biasanya gue pakai size L ya. Tapi waktu pakai kemeja ini dengan size L, gue ngerasa kayak ini kok kegedean gitu. Dan kalian bisa lihat, tapi waktu gue pakai yang M itu malah pas ya. Jadi kayaknya buat kalian dengan tinggi dan postur badannya kayak gue dan biasanya pakai L, kayaknya mending di downsize aja deh biar pas. Tapi kalau kalian lebih suka yang L sih juga nggak apa-apa. Yang penting waktu beli pastikan kalian lihat size-nya dalam ukuran cm dan sesuaikan dengan size yang biasa kalian pakai ya. Apakah lebih besar atau lebih kecil. Waktu dipakai ini juga cukup oke kalau yang M, jadi lengannya cukup fit dan nggak ngegelembung gitu. Karena gue kurang suka kalau kemeja lengan panjang terus lengannya lebar gelembung-gelembung gitu ya. Untuk perawatan cucinya, nah ini untuk perawatannya sendiri. Yang pertama, bisa dicuci dengan mesin cuci suhu hangat maksimal 40 derajat Celcius ya. Dan jangan gunakan pemutih guys. Kemudian kemeja ini juga dapat dikeringkan dengan mesin pengering dengan suhu dingin ya. Kemudian bisa disetrika dengan suhu hangat. Jangan suhu panas ya karena itu bisa ngerusak warnanya guys. Sebaiknya kalian kalau misalnya laundry itu di tempat yang bagus atau kalian bisa bilang ke bibi laundrynya buat setrika di suhu hangat aja. Tapi saran gue sih mending setrika sendiri aja ya biar lebih terawat dan awet karena lebih puas juga gitu. Harga, oke, untuk harganya sendiri ini dulu aku beli di angka 195.000 ya guys. Tapi sekarang harganya udah naik nih di angka 199.000 kalau di websitenya. Nah, menurut kalian gimana nih? Dengan kualitas yang ditawarkan, apakah terlalu mahal atau terlalu murah ya? Gimana? Coba tulis di kolom komentar. Pertimbangan sebelum membeli. Pertama, pastikan size kalian sesuai ya. Jadi lihat ukurannya nih di website ketika membeli. Kedua, untuk materialnya sendiri ini ada sedikit bulu-bulu kecil ya. Jadi waktu dicuci saran gue jangan disikat nih. Jangan disikat takutnya nanti jadi rusak. Ketiga, untuk belakangnya pakai box plate. Nah, buat kalian yang nggak suka ini karena bikin repot nyetrika ya berarti kita sama. Oke, kesimpulannya menurut gue dengan bahan dan kualitas yang ditawarkan ya, harganya ini tuh masih cukup terjangkau di bawah 200.000. Kalian udah bisa dapetin kemeja buat kegiatan casual atau formal dengan kesan premium look karena bahannya ini tuh ada teksturnya gitu guys ya. Dan buat kalian yang berminat dengan unit yang gue review ini bisa langsung cek di link deskripsi atau kalian bisa beli di website Heymail untuk yang baru. Oke, itu dia review kali ini. Thanks for watching and see you.